Saya akan bicara tentang jebakan pemimpin. Pada waktu akhir tahun tanggal 31, saya pagi berdoa dan saya menghadapi sebuah peperangan dan saya dipertunjukkan dalam sebuah dimensi. Dan dimensi itu saya tahu itu dimensi itu menjebak. Dimensi itu membuat kebodohan demi kebodohan yang dibuat. Dimensi itu membuat sebuah ilusi di mana menjebak para pahlawan untuk ada di medan-medan peperangan yang tidak diperlukan. Saya melihat satu dimensi di mana iblis terus dan terus menyodorkan fakta demi fakta. Dia menghembuskan nafasnya. Setiap hembusan nafasnya itu membuat dimensi itu makin nyata. Itu membuat sebuah dari yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi, bahkan 4 dimensi dan selanjutnya. Dan saya berkata, di dimensi itu saya melihat ada banyak pahlawan-pahlawan Tuhan tidak berdaya. Pahlawan-pahlawan Tuhan tiba-tiba kekuatannya itu tiba-tiba seperti dilemahkan. Dan Tuhan tiba-tiba berkata seperti ini. Nah, di depan ada banyak jebakan. Itu yang berasal dari nafas iblis. Dan itu membuat melucuti kekuatan demi kekuatan. Tuhan mulai berkata, ada sebuah yang namanya senjata. Ada sebuah yang harus engkau lakukan pada waktu itu. Firman Tuhan berkata, di Kidung Agung 1 dikatakan, His divine kiss spirit. Sebuah ciuman, sebuah hembusan dari rohnya yang menciummu dan itu menimbulkan sebuah dimensi surga. Itu membuat seluruh kekuatan surga itu mengoyakkan dimensi yang Tuhan, yang iblis buat. Dan hari itu, pagi hari itu saya mulai. Hari itu saya berkata, Tuhan, saya berkata begini, saya mulai menyembah Tuhan. Hari itu saya mulai menyembah Tuhan dan saya mulai berkata, Tuhan, Engkau ini tidak pernah salah. Tuhan, Engkau ini tidak pernah keliru rancanganmu. Dan Tuhan itu berkata, nak, bereskan sebelum engkau masuk tahun 2022. Karena engkau akan menghadapi peperangan yang terbesar. Dan jangan engkau berperang di dalam dimensi yang sedang diciptakan oleh iblis. Pada waktu saya mulai menyembah Tuhan dan saya berkata, Tuhan, engkau tidak pernah salah. Aku lewati semuanya. Ibu In tadi berkata tentang dark side pemimpin. Menghadapi dark side pemimpin ada berbagai reaksi kita yang di dalam. Tapi itu ditentukan dari bagaimana iblis tidak akan pernah membiarkan engkau menjadi pahlawan dan memenangkan peperangan demi peperangan. Iblis akan terus berusaha menjebak engkau. Dan di situ pada waktu saya menyembah dan saya mulai berkata, Tuhan, engkau tidak pernah salah. Aku lewati TTM, aku kecelakaan, aku berkata terima kasih. Dan aku berkata, Tuhan, rancanganmu itu sempurna. Tiba-tiba apa ya? Itu namanya senjata demi senjata. Itu yang namanya firman demi firman. Tiba-tiba itu mulai bisa saya temukan. Dan itu bisa mulai saya angkat dan saya koyakkan. Seberapa banyak daripada kita? Kita tahu di firman di akhir tahun ada yang namanya lembah baka.
Ada yang namanya di Yesaya kekelaman dan kegelapan. Dan seberapa banyak seringkali sepertinya kita tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Pahlawan Tuhan, hari ini saya berkata, kalau engkau rasakan tidak berdaya dan tidak bisa bergerak, itu adalah sebuah dimensi yang sedang diciptakan. Hari itu saya mau katakan di Efesus 2 ayat 2 dikatakan seperti ini. Engkau memenuhi paru-parumu dengan hembusan-hembusan yang dari spirit yang ada dari dunia. Dan engkau mulai menjadi hidupmu menjadi sama seperti dunia itu. Setiap nafas, setiap hembusan itu membuat identifikasi dari perasaannya, dari pikirannya, dari seluruh kejahatannya itu. Tiba-tiba pada waktu engkau mengidentifikasi itu, kekuatan yang di dalammu ini, itu sedang engkau tiba-tiba angkat pedang. Dan separuh berapa persen itu sudah diruntuhkan. Tergantung seberapa banyak engkau menghirup dan memenuhi paru-parumu dengan udara itu. Saya ini berkata kepada seluruh anak-anak saya dan pasukan saya berkata seperti ini. Ada banyak orang mencintai Tuhan, tapi sedikit yang mencintai kebenaran. Tapi kalau hari ini kita berkata setiap kebenaran, izinkan kebenaran itu masuk, menusukmu, membelah hatimu lapisan demi lapisan. Maka engkau akan menjadi senjata yang tegak. Hidupmu akan menjadi senjata itu sendiri yang akan mengalahkan musuh-musuh dan mengoyakkan kegelapan. Hari ini saya pengen kita semuanya ini bisa mengerti tentang jebakan ini. Kalau hari itu apa yang saya lihat itu jebakan yang ada di saya itu adalah bicara tentang penolakan. Tapi ada orang-orang yang jebakannya itu dengan hembusannya itu adalah dengan kemarahan. Itu dengan kemiskinan. Sehingga apapun yang Tuhan berikan dalam hidupmu, engkau tidak pernah bisa rasa cukup dan engkau merasa puas. Ada yang namanya jebakan itu dalam keminderan. Ada jebakan itu yang dengan yang namanya rasa kesakitan. Saya ini masih ingat sekali pada waktu saya berperang dengan Ibu Ruth dan Pak Luki. Itu di Venezuela. Ya, ada satu titik. Di mana itu ada yang namanya titik itu seperti center. Itu satu hutan dan itu bentuknya seperti hati. Hari itu saya berperang, saya menyelesaikan semuanya Venezuela. Saya naik helikopter, naik turun. Helikopter kita naik pesawat di mana itu namanya pilotnya itu tidur dan ngantuk. Pilotnya tidur, tidak ada GPS. Kalau dia mau lihat dia bilang gini, kayaknya kurang ke kanan. Kayaknya kurang. Betul Pak Luki? Itu di Venezuela kita sewa pesawat pribadi itu seperti itu. Ada satu titik. Dan hari itu pada waktu saya mau mendekati saya berkata Pak Luki maju. Ruth maju. Ada sebuah kegentaran untuk saya menusuk. Kenapa? Hari itu tiba-tiba saya bisa rasakan perasaan kesepian itu. Saya rasakan kesakitan. Saya rasakan. Dan itulah yang seringkali dihembuskan oleh iblis. Saya ini 10 tahun yang lalu pernah berjumpa dengan seseorang.
Dan seseorang itu berkata seperti ini, Bu Nita, hari ini saya bisa tertawa terbahak-bahak. Tapi saya tidak punya sense of geli. Kalau engkau ketawa pasti engkau punya sense of geli. Tapi dia berkata, aku ini bisa tertawa tapi aku tidak punya sense of geli. Dan hari itu tanggal 31 saya melihat jebakan demi jebakan trap yang iblis buat itu menghilangkan sense, menghilangkan perasaan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau tahu dicintai, tapi di dalammu engkau tidak pernah tahu bahwa engkau dicintai. Engkau diberkati, di dalammu tidak pernah merasakan bahwa engkau diberkati. Dan itu sebuah trap. Dan saya mau berkata, di depan ini, yang namanya lembah baka itu bukan cuman kematian jasmani. Tapi ada sebuah tarikan. Ada sebuah jebakan untuk membuat kita tidak berdaya. Membuat kita sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi saya mau berkata, ini janjinya. Janjinya pada waktu kami menyiapkan untuk akhir tahun, Tuhan itu berkata, saya melihat ada 7 nama roh Tuhan. Itu akan berjalan dengan sangat kuat sepanjang ini. Sepanjang tahun ini. Yang pertama dia adalah El Elyon. Saya melihat yang kedua itu adalah Baal Perasim. Itu ada El Shaddai. Ada Alef dan Taf. Tuhan, nama Tuhan Alef dan Taf. Itu nama yang dipakai pada waktu Tuhan Yesus masuk ke jurang, masuk ke dalam lembah maut, dan dia mengalahkan maut. Saya mau bilang ya, hari ini ada Tuhan yang dahsyat yang akan memimpin kita. Tapi selama kita tinggal di dalam trap, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Mari kita pelajari apa yang Tuhan mau berikan. Dikatakan seperti ini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Karena awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Memang lembah baka itu dikatakan adalah lembah di mana kesedihan. Tapi di sini dikatakan baka itu juga artinya balsam tree. Dan itu adalah sebuah pohon kesembuhan. Kalau kita pelajarin lebih lagi, pada waktu Daud berperang di Siklak, dan di situ adalah yang namanya Refaim, lembah Refaim. Dikatakan disitulah muncul yang namanya Baal Perasim. Aku Tuhan yang akan menerobos dan mengalahkan musuh-musuhmu. Aku berjalan di depanmu, ada di depanmu, dan itu menghanguskan setiap musuh-musuhmu. Itulah tempat di mana adanya Baal Perasim. Mazmur 84 ini adalah mazmur yang dibuat untuk mempersiapkan sebuah pesta harvest. Loh, ini saya masih rasa gini loh. Saya ngomong tentang jebakan, Anda mengerti, tapi mari kita keluar dan hari ini kita lihat apa yang Tuhan sediakan. Nama-nama Tuhan, 7 roh Allah itu akan memimpin kita. Dan
semua yang akan kita lewati tahun ini, kita akan mengubah setiap padang gurun menjadi mata air yang tidak akan pernah kering, menjadi tempat di mana pembalikan keadaan, dan kita melihat satu yang sangat besar. Ini waktunya para pahlawan untuk kita ini. Kalau hari ini, kalau engkau hanya berhenti sampai di karbon, maka itu akan menjadi lembah baka. Tapi pada waktu engkau lebih lagi dan engkau mengoyakkan setiap jebakan demi jebakan, maka engkau akan masuk lebih dalam lagi. Engkau akan menerima His Spirit kisses divine, dan engkau akan membuat lembah baka ini menjadi mata air. Dan engkau akan tiba-tiba melihat Baal Perasim itu berjalan dengan sangat kuat di depanmu. Hari itu Daud, Amasai yang melihat Korah mati karena sebuah pemberontakan. Hari itu Korah melihat keturunan yang ada di atas. Amasai ini adalah keturunan dari Korah. Dia melihat api Tuhan yang menghanguskan. Tapi di saat Daud berdiri di antara seluruh pahlawannya, semua Amasai ini adalah orang yang tidak mau berhenti cuman sampai pada lembah baka. Amasai berkata, Daud, semua kematian, semua yang traumatik, semua yang lembah baka, semua yang iblis mau sodorkan, itu tidak akan pernah membuat aku mau berhenti. Dan hari ini, ayo aku mendukung, aku bersama-sama dengan engkau. Aku mau lihat kegenapan dari janji Tuhan. Dan begitu Amasai berkata, aku mendukungmu Daud. Hari itu apa yang terjadi? Roh Allah menguasai Amasai. Dan pada waktu roh Allah menguasai Amasai, dicatat di Alkitab 3.000 dari suku Benyamin yang hari itu masih mendukung Saul, hari itu berdiri bersama-sama dengan Daud. Hari itu menyatukan hati. Hari itu berkata, go ahead. Dan dia berkata, sekali lagi kami mau lihat yang namanya sebuah lawatan yang besar. Kami mau lihat sebuah kegenapan janji. Hari ini saya cuma mau, habis ini saya mau ajak kita menyembah Tuhan. Apapun hari ini, saya cuma mau berkata di depan saya, kalian sudah ditentukan Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan di akhir zaman. Selama kita tinggal di dalam dimensi yang diciptakan, engkau tidak pernah tahu siapa dirimu. Dan mengambil semua berkat dan mengoyakkan itu. Selama ini kalau engkau percaya bahwa engkau ini miskin, engkau tidak dicintai, engkau sakit, engkau merasa ketidakadilan, itu semuanya adalah sebuah dimensi yang diciptakan. Hari ini sekali lagi bersama saya, sekali lagi kita akan bersama dengan Tuhan. Kita mau koyakkan, kita mau minta His Spirit divine kisses. Dan itu membuat sebuah yang dari surga itu disuntikan dan masuk. Amin semuanya.